Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi dengan saya Uli Teknisi. Oke, di video kali ini mungkin kita akan beda ya dari video-video sebelumnya teman-teman. Di depan saya tidak ada televisi ya, yang adanya cuma ini ya. Yang ada depan saya itu cuma mesin televisi bekas ya teman-teman. Mesin televisi bekas, satu buah gacun ya, dan satu buah lampu LED. Oke, pada video kali ini ya saya akan berbagi cara, siapa tahu bisa bermanfaat teman-teman, yaitu untuk membuat satu buah inverter ya, penaik tegangan dari 12 volt ya. Dari 12 volt itu menjadi 220 volt yang bisa kita gunakan untuk menyalakan lampu ya teman-teman. Sangat cocok sekali digunakan ya pada saat lagi mati lampu. Jadi kita bisa menggunakan aki untuk menyalakan lampu 220 volt seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung saja mulai tutorialnya. Pertama-tama kita akan menggunakan ya trafo bekas daripada televisi ini. Dari televisi ini akan saya cabut dulu trafonya. Oke, saya cabut dulu. Oke teman, jadi mesin televisi bekas ini ya, trafonya sudah saya ambil ya, sudah saya cabut seperti ini ya. Terus kemudian selain daripada trafo ya, saya juga ingin mencari resistornya ya teman-teman. Resistornya jatuh ya trafonya. Jatuh. Ntar ya, saya ambil dulu. Oke, jadi saya juga akan mencari resistor ya, yang nilainya itu antara 200 hingga 270 volt ya. Nah ini kayaknya teman-teman 200-an ini ya, karena dia itu warnanya gimana ya, merah ya, betul ya, merah, itu merah 270 ya kalau saya tidak salah itu. Oke, jadi saya cabut dulu lalu kita rangkai. Oke teman-teman, jadi resistornya sudah saya cabut ya, kurang lebih mungkin nilainya itu sekitaran 270 ya. Jadi mesin TV-nya saya kembalikan ya ke habitatnya teman-teman, karena sudah kita ambil ya trafo dan resistornya. Terus kemudian sebelum kita lanjut ya untuk perakitannya, kita harus cek dulu ya, jangan sampai ini resistornya rusak ya teman-teman, gitu. Jadi kita harus cek dulu. Wah, lompat ya, karena ini nilainya harus berada di kisaran 200 ohm ya. Kita lihat 269 ya, bisa gitu, kita coba ya. Oke, jadi kita akan mulai perakitan. Jadi ini adalah gacung ya, jadi ini adalah gacung bekas ya teman-teman, saya dapati di rongsokan ya, di bongkaran gitu, yang koslet di MOSFET-nya. Jadi ini saya ganti dengan menggunakan MOSFET yang saja dapat juga ya dari bongkaran TV Polytron dengan nomor 7N65 ya, 7N65C ya teman-teman, kalau saya tidak salah ya, benar ya, 7N65C. Oke, lalu langkah selanjutnya harus kita lakukan, kita harus modifikasi dulu gacungnya teman-teman. Yang mana harus kita modifikasi yang ini ya, resistor yang 220 kilo ini ya, merah-merah kuning 220 kilo ini, itu kita ganti ya, kita ganti dengan menggunakan yang ini teman. Oke, jadi saya kerja dulu. Oke, jadi di sini gacungnya ya udah saya buka untuk casingnya. Saya mau cabut dulu resistor, lalu kita ganti. Jadi yang diganti adalah yang di bagian sini ya.
terus kita pasang kembali. Jadi di sini bisa menggunakan gacun bekas ya, yang sudah tidak terpakai. Bisa juga gacung baru kok teman-teman, kalau ada stok ya silakan. Karena kebetulan saya nggak ada stok ya, saya cuma mengut ya dari rongsokan yang kebetulan saya dapat yang MOSFET-nya udah koslet. Jadi saya ganti pakai MOSFET mesin polytron bekas ya. Lalu kemudian saya perbesar ya biar agak-agak terlihat. Terus yang selanjutnya kabel merah ini ya, kita harus pasang di sini ya, di bagian primer ya. Ya primer ya kayaknya teman-teman, ya betul ya. Kita pasang dulu, maksudnya di sekunder ya teman-teman. Ini kan primer ya, sekundernya. Jadi sebelum kita pasang ya, kita harus cari dulu ya, karena yang namanya trafo televisi ya teman-teman, itu tidak seluruh pin-pin ini berhubungan gitu ya. Ada bagian-bagian tertentu saja yang saling terhubung ya. Misalnya ini dengan ini dengan ini kan nggak terhubung ya teman-teman. Jadi untuk membuatnya itu kita harus ukur dulu yang mana yang akan terhubung itu ya. Coba kita lihat, kayaknya ini terhubung teman-teman. Kalau ini enggak ya, ini enggak terhubung ya, jadi ini terhubung. Oke, jadi kita akan coba menggunakan yang ujung ini aja dulu. Apabila nanti kurang terang ya, kurang terang bisa kita pindahkan gitu ya. Oke, namanya juga percobaan. Kita coba-coba menggunakan yang ujung dulu. Jadi caranya itu kabel merah si gacung ya. Kabel merah si gacung kita solderin aja di sini teman-teman. Itu ya. Kita solderkan di situ. Aduh, lepas ya. Maklum ya, sekarang ini lagi malam ya teman-teman, tegangan di sini itu cuma 180 ya. Jadi sangat wajar gitu ya kalau seperti itu. Oke, jadi saya langsung solder aja seperti ini. Itu ya. Terus kemudian kabel hitam ya. Kabel hitam ini itu kita ambil dari negatifnya ya teman ya, negatif adaptor gitu ya. Jadi kita perlu di sini saya cuma menggunakan adaptor ya, karena saya tidak punya aki. Jadi untuk teman-teman bisa menggunakan aki kok, yang punya aki ya. Ini 12 volt ya, saya pegang-pegang aja tuh. Oke, jadi ini ke kabel hitam ya. Ini adalah groundnya ya teman-teman. Ini adalah groundnya itu ya. Terus kemudian sebelum kita pasang ya, kita harus pasang dulu bebannya, kayaknya kelupaan ini. Jadi di sini kita ambil yang berhubungan juga ya, seperti tadi teman-teman, karena nggak semua trafo itu berhubungan ya, nggak semuanya gitu ya. Jadi sini kita ukur aja yang mana lagi yang berhubungan ya. Kita coba yang ini ya. Nyambung tidak nyambung ya, nyambung. Ini juga nyambung, kayaknya pada nyambung semua ya kalau di sini. Oke, jadi saya coba-coba ambil yang sembarang aja ya teman-teman, untuk
ininya nanti kita pilih ya yang mana paling terang, bisa dipilih sendiri ya. Tuh kan timahnya nggak bisa terlalu meleleh ya, tegangan 180 kok. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya, bisa dilihat ya pasangannya seperti ini ya. Terus kemudian ya kabel hitam ya, kabel hitam dari gacung ini itu mendapatkan supply negatif ya, supply negatif dari adaptor. Terus kemudian supply positif dari adaptor itu kita tempelkan di salah satunya sini teman-teman ya, di salah satu pin yang terhubung dengan ini itu ya. Itu jadi contohnya seperti ini. Coba ya kita tes apakah bisa. Nah, kalau di sini tidak bisa teman-teman. Kenapa? Karena pin yang ujung ini ya itu tidak berhubungan ke sini, dia itu cuma dua ya berhubungan di sini, yaitu yang ini teman-teman. Nah, bisa dilihat nyala kan? Nah, nyala padahal ini cuma 12 volt ya. Untuk membuktikan itu adalah 12 volt, saya kosletkan. Nah, saya pegang ya. Nah, tuh adaptornya kan kedengaran teman-teman, adaptornya kedengaran ya kalau dikosletkan. Tuh. Nah, tapi apabila kita tempel di sini ya, nah itu menyala lampunya. Oke, tapi saya sarankan ya untuk rekan-rekan yang membuat ya rangkaian seperti ini dikasih pendingin ya kalau bisa. Ini sangat panas sekali teman-teman ya, gacung itu sangat panas. Oke, jadi saya akan kasih pendingin ya, sejenis aluminium lah atau apa namanya itu, agar supaya ini lebih awet. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini saya pasangkan heatsink ya, alias pendingin, karena untuk yang menggunakan ya MOSFET sekecil ini itu pasti sangatlah panas ya. Jadi kalau bisa saya sarankan ya menggunakan MOSFET yang ampernya agak tinggi ya gitu teman-teman. Kalau menggunakan yang seperti yang saya pakai ini yaitu 7N65 itu agak kecil ya, jadi agak-agak rada cepat panas gitu. Oke, jadi cara perakitannya ya seperti ini. Jadi untuk mencari hasil yang lebih maksimal, mungkin dirasa kurang terang ya atau bagaimana, bisa digunakan ya untuk pin-pin yang lain daripada trafonya gitu. Jadi ini kita bisa pakai ya, bisa dilihat teman-teman, lampu menyala dengan terang gitu ya, padahal ini cuma menggunakan 12 volt aja gitu ya. Nah, gitu ya, cuma menggunakan 12 volt teman-teman. Jadi di sini saya akan coba ya dengan menggunakan lampu dengan daya yang lebih tinggi lagi, apakah sanggup. Oke, di sini saya memiliki lampu ya, lampu pijar teman-teman, bisa dilihat ya, ini merek Philips ya, 100 watt ya. Ini yang biasa saya gunakan sebagai lampu seri ya apabila saya mengerjakan ya televisi dengan kerusakan di power supply. Sebagai pengaman, saya cuma iseng-iseng ya mau tes apa ini mampu nggak ya menyalakan lampu yang 100 watt, tapi kayaknya saya kurang yakin ini ya bisa tidak menyalakan ini. Saya kurang yakin kayaknya teman-teman, tapi namanya dicoba boleh ya. Oke, kita coba. Wah, tidak teman-teman, kayaknya tidak berhasil ya. Kayaknya dia hanya bisa menyalakan lampu yang seperti ini ya. Lumayan lah kalau lagi mati lampu ya, kita mau makan terus mati lampu kan gak enak sekali ya teman-teman. Jadi kita bisalah menggunakan ini sebagai lampu darurat aja. Tuh kan LED 10 watt ya yang jumbo, itu bisa dia nyalakan gitu ya.
Dan selain menggunakan trafo lampu ya, trafo lampu lagi, selain menggunakan trafo televisi bekas ya seperti ini teman-teman, cara ini juga sangat bagus sekali ya digunakan, itu dengan menggunakan trafo bekas ya, bekas ampli, asalkan di jalurnya itu enggak putus semua gitu ya, itu bisa teman-teman. Jadi bukan cuma menggunakan trafo bekas televisi, kita juga bisa menggunakan trafo dari jenis lain ya, bisa dari trafo amplifier bekas, trafo booster televisi bekas ya, itu bisa ya, bisa digunakan semua. Jadi intinya hampir ya semua trafo bisa, cuma di sini saya nggak punya trafo itu ya, yang adanya cuma trafo bekas seperti ini. Jadi inilah yang saya gunakan untuk praktek ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba silahkan ya, caranya sama kok dengan ini ya, hampir ya, bukan hampir ya, tapi sama gitu ya, itu ya. Jadi bisa menyala tuh lampunya, menyala. Itu ya teman-teman. Inverter yang seperti ini ya, itu frekuensinya sangat tinggi ya teman-teman. Jadi untuk hasil output tegangan daripada inverter yang seperti ini ya, itu saya tidak sarankan untuk digunakan di peralatan lainnya selain daripada lampu, karena itu bisa merusak ya teman-teman, karena frekuensinya itu sangat tinggi gitu ya. Karena pada umumnya ya yang kita gunakan itu adalah frekuensi 50 Hz, tapi sepertinya untuk tegangan ini ya yang dihasilkan itu bukan 50 Hz teman-teman, tasnya gitu ya. Saya akan coba dengan menggunakan lampu lain lagi. Oke, saya punya lampu ini teman-teman, bisa dilihat ya, mereknya Sinaya ya, 25 watt ya kan. Jadi ini bukan lampu yang khusus 12 volt ya, bukan. Bisa dilihat ya, 220 240. Oke, seperti ini isi dalamnya, kita lihat. Wow, gede ya, besar gitu ya. Oke, terlihat ya 220 volt. Kita akan coba sanggup tidak ya menyala. Oke, ini multi kita singkirkan dulu ya. Kita akan lihat. Menyala teman-teman. Bisa menyala ya, bisa menyala loh. Nah, itu ya, bisa menyala. Oke, berarti mantap gitu ya. Ini 25 watt ya, bisa menyala. Jadi sekarang saya akan membuktikan ya, kalau lampu yang kita pakai ini adalah betul-betul lampu 220. Takutnya nanti ada yang nyangka ini adalah lampu DC 12 volt. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah stiker ya, steker apakah namanya. Oke ya, saya colok. Tuh kan nyala teman-teman ya, ini adalah betul-betul. Terus kemudian yang ini kan nyala ya, nyala. Terus kita akan kembali pasang di inverter ya yang kita bikin. Saya naikkan dulu sedikit kameranya. Terus kita akan nyalakan lagi pakai 12 volt DC. Tuh kan. Oke, nyala ya. Nyala teman-teman. Nah, terus kemudian saya akan ngukur tegangan ini. Jangan sampai di situ juga dikirain cuman menggunakan 12 volt juga. Jadi coba ya, ini adalah AC ya,
AC belum saya robah dari tadi. Tunggu. Waduh, kok ini kacau ya. Kok apa meterku gini ya. Oke, ntar dulu. Nah, bisa dilihat teman-teman, terbaca deh 202 volt ya, terbaca 202 volt gitu ya. Jadi ini asli tegangan 220 ya. Jadi inverternya benar-benar bekerja. Terus ini lampu yang kita tes pertama kali ya, yang kita tes pertama kali. Nah, lampunya menyala. Terus kita tukar ya, kita akan tukar lagi. Ini kita pasang di sini kembali. Terus kemudian kita nyalakan lagi. Menyala. Cuma beda ya, agak redup sedikit teman-teman. Itu karena adaptor saya itu lagi ngedrop ya pada saat kita gunakan ya untuk menyalakan inverter ini. Dia ngedrop sampai 11 bahkan 10 volt ya teman-teman. Maklumlah adaptornya yang saya pakai ya untuk praktek itu adaptor yang ya gitu ya, yang ini yang biasa ya teman-teman, bukan adaptor yang bagus. Kalau adaptor yang bagus ada di meja kerjaan satu ya. Nah itu, jadi coba dilihat ya untuk tegangan voltasenya apabila saya pasang di sini. Nah ini saya pasang ya, itu turun ya teman-teman, dia ngedrop tuh, lari-lari ya gitu. Jadi mungkin itu ya yang menyebabkan sehingga nyalanya menjadi berkurang gitu ya. Tapi kalau pakai aki sebenarnya bagus kok ya, bagus gitu ya. Oke, karena percobaan kita sudah berhasil ya teman-teman, jadi saya kira sampai di sini dulu videonya. Nanti kita sambung lagi di video-video yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.